Eh Makanya kembali lagi bahwasanya kurban ini adalah syariat yang di dalam agama Islam ini untuk membantu tetangga-tetangga kita, untuk membantu masyarakat fakir miskin yang belum pernah merasakan daging. Masyarakat kita yang di desa-desa itu Mas Rijal, itu makan daging sapi aja belum tentu 1 tahun sekali Mas Rijal. Nah, makanya kalau bisa ya harus kita bagikan untuk tetangga-tetangga kita, bukan hanya untuk bani kita. Biasanya kalau bani itu kan rumahnya udah jauhan, ya kan? Kalau bani ya, iya berkumpul itu. Tapi sebenarnya kita ini berinteraksi kan dengan tetangga-tetangga kita. Lebih banyak dengan tetangga kita daripada dengan bani-bani kita. Ya, kecuali kalau keluarga itu dalam satu rumah itu pasti banyak beda. Tapi kalau dengan bani saya kira itu luas gitu. Karena pasti ada di luar kota, luar daerah kan gitu. Ya. Tapi kalau dengan bani kemudian iurannya bani, ya, kemudian nanti disembelih di masjid sekitar situ, nah itu boleh. Itu artinya lebih baik seperti itu karena yang merasakan bisa orang banyak lebih luas. Makanya diharapkan dengan ibadah eh, Idul Kurban ini, Idul Adha ini, kita ini bisa memberikan bahwasanya orang-orang yang belum sempat memakan daging, belum sempat makan daging sapi ya, daging kambing, itu minimal lah 1 tahun sekali bisa merasakan dagingnya. Jadi kadang-kadang orang mau nyate itu kan juga mikir-mikir Mas Riza, kalau orang desa itu pengen nyate ya. Nunggu, iya nggak ada, harus nunggu Idul Adha. Lah ketika itulah nanti di apa namanya di blok-blok seperti itu harus bani-bani kan kasihan yang nggak dapat gitu. Jadi sebaiknya harus harus seperti itu. Nah, maka totalitas berkorban ini harus kita gaungkan, gaungkan, dan kita kegembiraan kita ketika berkorban itu harus kita gaungkan. Nah, sekarang ini jangan sampai kita kalah dengan kita menggaungkan apa itu tanggal 1 tahun baru, kita menggaungkan hari Minggu. Oh nanti bisa sepedaan. Sekarang yang ngetrend sepedaan sih Jal. Goes itu ya. Ya, jangan sampai itu apa namanya menjadi penghalang kita. Jadi kita tetap harus bisa yu'azzim syairallah, mengagungkan syariatnya agama Islam gitu. Kalau goes saja sekarang kan goes itu ya jadi tren ya, bahkan luar biasa harga-harganya itu. Iya, iya. Padahal kalau kita ingin kita melihat dan kita kalau kita tahu kita nanti di akhirat itu butuh juga yang namanya kendaraan. Makanya kita disuruh untuk berkorban itu salah satunya itu kan bahwasanya korban kita nanti alas siroti matoyakum akan menjadikan di atas sirot kita, di atas jalan kita nanti di akhirat itu menjadi kendaraan kita. Maka kendaraan kita ini, matoya kita ini ya, bahasa Arabnya matoyaku, matoya itu kendaraan, itu harus bagus kan gitu ya. Jadi kalau kalau sekarang kita mau cari sepeda kan yang bagus kan ya, bagaimana nanti kita di akhir kan harus cari bagus. Maka syarat ini harus kita gaungkan, harus kita ulang-ulang, dan harus kita uh, apa namanya ramaikan. Dan berkorban itu tidak seperti akikoh gitu yang setahun atau seumur hidup sekali. Jadi boleh kita setiap tahun berkorban, 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 boleh Mas. Nabi Muhammad SAW itu setiap tahun berkorban. Nah, itu. Jadi kalau kita punya rizki ya, dan insya Allah punya. Kalau kita niat, insya Allah kita punya, maka kita berkorban lah untuk itu. Saya kira itu untuk korban dan amalan-amalan sampai nanti di ayam tasyrik itu kita juga harus banyak-banyak berzikir dan memuji asma Allah Subhanahu wa taala.
ya, korban itu harus hewan Mas Rizal. Jadi mau korban apa? Ini korban uang. Ya uangnya nanti di di apa dibelikan kambing atau dibelikan sapi baru nanti disembelih dengan niat korban. Tapi kalau selain hewan itu namanya sodako Mas Rizal. Jadi saya ngasih ngasih ini juga termasuk untuk ini loh ya, untuk selain korban kambing, sapi, onta itu. Contohnya Mas Rizal mau korban ayam seperti tadi itu ya bukan korban, itu sedekah. Tapi tadi itu saya bilang bahwasanya kita kalau nggak bisa berkorban kambing dan sapi dan unta itu, kita bisa membeli ayam atau telur itu, ya kita niatnya adalah untuk yu'adzim syairallah, niatnya adalah untuk merayakan itu tadi. Kita kan disuruh makan-makan gitu loh ya, makan-makan. Kalau kita nggak punya apa yang dimakan kan ya bagaimana merayakan apa gitu. Dan juga kalau kita umumnya nanti dikasih jatah daging kurban oleh takmir sekitar masjid kita itu, kalau terlalu sedikit kita nggak dengki, nggak iri gitu loh. Jadi kita ya alhamdulillah gitu, meskipun sedikit ataupun itu kurang ataupun bahkan mungkin nggak dapat karena kelewatan atau mungkin gitu ya, banyak itu kejadian seperti itu ya, kita tidak iri hati gitu. Jadi kita tetap bisa merayakannya dengan ayam, dengan telur itu. Tapi intinya bahwasanya yang korban itu harus ya dengan hewan itu. Iya, iya. Memang kalau secara zahir kelihatannya seperti korban ya, menyembelih kemudian membagikan daging. Tetapi itu tadi yang membedakan adalah keimanan kita. Iman bahwasanya dalam agama Islam itu ada iman. Nah, kita iman kepada Allah. Maka Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, korban ini darimu dan untukmu. Gitu loh. Maka kalau dalam syariat agama lain, imannya kan sudah berbeda. Maka sudah tidak bisa disamakan. Gitu. Mungkin secara zahir ya dia sama-sama menyembelih hewan kurban, tapi keimanannya, niatnya, caranya itu juga sudah berbeda, syariatnya sudah berbeda. Gitu. Jadi tidak bisa kita menyamakan secara apa namanya syariat ya itu sama dengan agama lain, tidak bisa. Tapi kalau secara zahir ngelihat mungkin iya, karena ya sama-sama mungkin sama-sama mencari kambing di pasar yang sama ya kan, dengan harga yang sama ya kan, ya kemudian dibagi-bagi kepada tetangga-tetangga juga sama ya, ya tapi beda syariatnya seperti itu. Saya kira itu Mas.